Baiklah Bapak Ibu, acara akan kita mulai. Namun sebelum memulai acara, kami ingatkan kembali untuk Bapak Ibu mengisi link absensi yang telah dikirimkan di grup kontaknya Bapak Ibu. Kami ingatkan kembali untuk melakukan presensi ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, saya bawakan satu buah pantun pembuka untuk kita semua ya Bapak Ibu. Bulan di langit bersama bintang, Cakep. kopi diseduh dengan air. Kami ucapkan selamat datang, terima kasih telah berkenan hadir. Selamat pagi dan salam sejahtera kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di acara FGD rutin kita. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah berkenan hadir di acara ini. Yang terhormat Kepala KPPN Bali G, Bapak Tana Yuda Sakti, yang kami hormati Kepala Seksi PDMS, Pak Amiruddin, dan yang kami sayangi dan banggakan seluruh satuan kerja KPPN Bali G. Baiklah Bapak Ibu, adapun acara kita pada hari ini yaitu terdapat 3 agenda ya. Yang pertama, press release APBN periode Desember. Yang kedua yaitu evaluasi pelaksanaan anggaran satuan kerja. Dan yang terakhir, asistensi laporan keuangan tahun 2024 unaudited. Tanpa berlama-lama, mari kita memasuki acara yang pertama, yaitu atas sambutan dan penyampaian press release APBN periode Desember oleh Kepala KPPN Bali G. Kepada Bapak Oktana kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih, Akta. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas. Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak bosan-bosannya saya menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian meluangkan waktu di awal tahun anggaran 2025. Dan sekaligus saya menyampaikan selamat tahun baru tahun 2025 dan juga menjadi awal bagi kita untuk melaksanakan dan mengelola anggaran tahun 2025. Dan mungkin paparan yang akan kami sampaikan hari ini itu adalah wrap up gitu ya, ringkasan dari kinerja kita di tahun 2024. Baik, mungkin minta tolong ditayang. Ya, Bapak Ibu sekalian, sampai dengan Desember 2024 realisasi kita 0,01 poin ya, 0,01% lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023. Jadi mungkin bisa disampaikan bahwa kinerja kita pada posisi tetap gitu ya, jika dibandingkan dengan porsi yang ada di tahun 2023. Meskipun memang pagu di tahun 2024 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2023. Oke, next. Next. Nah, ini kurang lebih gambarannya Bapak Ibu sekalian. Capaian kita di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Di mana memang untuk belanja barang, belanja modal, dan bansos, serta TKD, ini posisinya lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023. Maaf, untuk yang belanja barang kita sedikit ya, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023, di mana realisasinya dalam kisaran 97% sampai dengan 100%. Oke, next. Nah, ini kalau berdasarkan kementerian lembaganya, kurang lebih 5 besarnya sebagaimana ditayang di paparan. Yang pertama itu adalah Kejaksaan, Kementerian Kumham, KPU, Kementerian Agama, dan Kepolisian. Walaupun memang masih ada proses ya untuk Satker Kejaksaan
karena adanya pagu minus di pagu belanja pegawai. Oke, next. Nah, mungkin salah satu yang kami dorong di tahun 2024 itu adalah penggunaan cashless yang ada di dalam digital society. Salah satunya itu adalah transaksi di GPay, di mana jumlah satker dari 67 satker pengelola UP yang diwajibkan, itu sudah ada 59 satker yang telah memiliki user di GPay atau kurang lebih 88,06%. Nah, di sini kalau pergerakannya kita lihat cukup signifikan di periode triwulan 4, sehingga kami optimis mudah-mudahan di tahun 2025 ini makin banyak satker yang menggunakan atau memanfaatkan transaksi di GPay, dan harapannya mungkin 100% ya Pak Amir, seluruh satker yang ada di lingkup KPPN Bali G ini menggunakan di GPay. Dan mungkin salah satu kebijakan yang juga sudah ditetapkan oleh Kanwil itu terkait porsi UP. Jadi bagi satker yang ingin menambah UP tunai itu harus menyampaikan, atau perubahan porsi UP itu kan harus menyampaikan izin ke Kanwil. Dan Kanwil kebijakannya adalah untuk UP, untuk perubahan porsi yang menambah UP tunai itu akan ditolak gitu ya. Sementara untuk UP KKP jika ditambah maka akan segera diizinkan. Jadi mohon bagi Bapak Ibu sekalian yang belum memanfaatkan KKP, DJP, CMS mungkin segera untuk direalisasikan. Oke, next. Nah, ini adalah penggunaan KKP sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, bahwa sudah ada 16 satuan kerja baru ya, baru 16 satuan kerja dari 67 satker yang diwajibkan untuk menggunakan KKP. Jadi mohon sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian yang belum memanfaatkan KKP atau menggunakan KKP segera untuk direalisasikan. Dan jika ada kendala, segera informasikan gitu ya. Apakah dari pihak banknya lambat atau belum memproses permintaan Bapak Ibu sekalian, tolong sampaikan ke kami. Karena memang pimpinan cabang dari masing-masing bank himbara itu sudah berkomitmen untuk membantu dan mendukung adanya penggunaan kartu kredit pemerintah. Dan mungkin nanti ke depan kita akan menyiapkan sebuah dashboard bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin menyampaikan permasalahan terkait penerbitan KKP maupun penggunaan KKP yang nanti akan segera ditanggapi oleh pihak bank untuk menjadi salah satu bagian dari penyelesaian masing-masing permasalahan. Oke, next. Nah, ini untuk transfer ke daerah memang realisasinya tidak maksimal karena memang untuk dana desa maupun dak fisik itu ada beberapa desa maupun ada Pemda yang gagal salur. Oke, next. Nah, ini adalah gambaran dari masing-masing kabupaten kota dengan rata-rata penyerapan itu mencapai 98%. Oke, next. Next. Ya, mungkin sepertinya lagi ada kendala jaringan ya. Mungkin sambil menunggu next slide, sekali lagi di tahun 2025 ini mari kita buka lembaran baru pengelolaan dan pelaksanaan anggaran satuan kerja di lingkup KPPN Bali G ya. Jadi segala peristiwa, segala drama,
segala kejadian di tahun 2024, itu marilah bersama jadikan pelajaran bagi kita semua bagaimana mengelola eh, eh, anggaran di masing-masing satuan kerja. Dan tidak bosan-bosannya juga kami akan selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian seandainya ada permintaan atau kebijakan dan lain sebagainya eh, untuk segera dilaksanakan. Dan salah satu kebijakan yang mungkin masih surat edarannya ya, yang masih di pihak Setjen masing-masing kementerian lembaga itu adalah eh, sementara waktu untuk kontrak belanja modal dan belanja barang itu mohon untuk di hold terlebih dahulu. Jadi eh, kemarin deadline tanggal 20 ya, 20 Januari itu adalah tanggal kontrak terakhir yang diperbolehkan. Di atas itu tidak boleh ada penandatanganan kontrak baik belanja modal maupun belanja barang. Sehingga mohon jadi perhatian Bapak Ibu sekalian, dan jika ada pertanyaan silakan disampaikan ke kami. Dan berikutnya untuk permintaan UP, Bapak Ibu sekalian, memang ada beberapa ketentuan yang harus disiapkan terlebih dahulu. Kami tidak bermaksud menahan gitu ya, tapi ini menjadi sebuah kebijakan, sebuah ketentuan yang harus kita siapkan sebelum penerbitan UP. Jadi istilahnya jangan tiba-tiba Bapak Ibu sekalian menyampaikan UP gitu ya. Tolong dikonsultasikan terlebih dahulu kepada CSO kami eh, hal-hal apa saja yang harus disiapkan terkait UP, dan persyaratan-persyaratan tersebut mudah-mudahan tidak menyulitkan gitu ya. Tapi memang harus ada yang disiapkan gitu ya. Jadi mohon jadi perhatian terkait permintaan UP ini untuk sebelumnya dikonsultasikan apakah memang sudah sesuai atau belum gitu ya. Jadi takutnya nanti kalau diajukan tanpa adanya koordinasi atau komunikasi, isunya adalah UP ditolak gitu ya. Padahal di balik itu sebetulnya ada hal-hal yang harus disiapkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan atau tanggapan, saya persilakan. Ada Bapak Ibu sekalian, silakan. Feel free aja. Ada yang ingin disampaikan silakan, atau evaluasi tahun 2024 juga boleh, atau ke depan yang untuk 2025 juga silakan disampaikan. Nggak ada ya? Oke, baik. Mungkin acara saya kembalikan ke Arta. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas penyampaian materinya. Untuk Bapak Ibu sekalian, sekiranya arahan dari Pak Kepala KPPM menjadi pedoman kita, mari kita membuka lembaran baru di tahun 2024, dan segala yang disampaikan tadi termasuk peningkatan transaksi di JP, KKP, mungkin bisa menjadi pedoman kita di tahun 2025 ya Bapak Ibu. Uh, Mungkin langsung saja ya Bapak Ibu ke agenda yang selanjutnya, yaitu evaluasi pelaksanaan anggaran. Tapi sebelumnya kepada Pak Tana, jika ingin tanpa mengurangi rasa hormat, jika ingin melanjutkan agenda lain, kami persilahkan Pak. Iya, saya izin live dulu ya. Baik Pak, Nanti dipimpin Pak Amir. Oke, terima kasih makasih Pak. Bapak Ibu sekalian. Langsung saja ya Bapak Ibu, evaluasi pelaksanaan anggaran yang disampaikan oleh Pak Amir. Kepada Pak Amir kami persilahkan. Terima kasih Arta. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Horas, ya kan? Saya tidak ada paparan, tapi hanya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Oktana selaku Kepala KPPN Balegi, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kami selaku kuasa bun di daerah mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya ya. Di tahun 2024, IKPA KPPN selaku bun meningkat secara signifikan dari tahun 2023. Jadi 2024
IKPA kami meningkatlah nilainya. Itu kami terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu sekalian terkait dengan peningkatan IKPA. Terus menyambung juga yang disampaikan Pak Oktana tadi bahwa dari 67 di 2024 baik KKP, CMS maupun di JP dari Satker KPPN Bali sebanyak 67, baru hanya beberapa yang melaksanakan di JP. Harapan kami di 2025 ini, di tahun ini Bapak Ibu sekalian lebih meningkatkan baik KKP, CMS maupun di JP-nya. Kenapa? Karena ini menjadi konsentrasi kami selaku kuasa bun di daerah terkait dengan peningkatan transaksi cashless. Itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Makanya dan ini juga sangat terkait dengan persyaratan UP yang harus disampaikan Bapak Ibu sekalian. Karena ada beberapa sampai dengan poin A sampai poin J ya, itu harus dilengkapi. Apabila tidak bisa dilengkapi ya tidak akan kami lakukan penolakan. Tapi apa yang dipesankan Pak Oktana tadi sebelum diajukan ke aplikasi Sakti permohonan UP-nya, Bapak Ibu sekalian bisa dikonsultasikan kepada kami, ya kan? Bisa dikonsultasikan kepada CSO kami, bisa dikonsultasikan kepada saya untuk agar pengajuan Bapak Ibu sekalian itu tidak terjadi penolakan. Dan maksud kami KPPN Baligi selaku kuasa bun itu syarat-syarat yang sudah kami tentukan yang dikeluarkan oleh Kepala KPPN selaku kuasa bun itu maksudnya adalah baik Bapak dan Ibu sekalian. Dan berdasarkan data-data di tahun 2024 dan berdasarkan keresahan kami juga terkait khususnya pengelola keuangan yang bersertifikat, itu ada sama sekali beberapa satker yang juga tidak bersertifikat. Karena apa? Di tahun depan kita akan di aplikasi Sakti harus yang bersertifikat yang bisa bertransaksi atau yang bisa menggunakan transaksi, ya kan, melakukan transaksi di aplikasi Sakti. Kalau di tahun depan tidak ada yang bersertifikat, maka dia bisa meminjam. Dia meminjam yang orang yang bersertifikat. Ini akan menyusahkan atau membuat persoalan baru di Satker Bapak Ibu sekalian. Itu maksudnya. Nah sekarang di tahun 2025 ini KPPN Baligi mengajak Bapak Ibu sekalian untuk semua bersertifikat baik PPK, PPSPM maupun bendahara. Sehingga di tahun 2026 itu tidak ada permasalahan lagi terkait dengan persertifikatan. Itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu sekalian yang hari ini hadir di Teams ini, saya ingatkan terkait IKPA-nya masing-masing, khususnya caput ya Bapak dan Ibu sekalian, capaian output Desember apabila ada pagu revisi, karena revisi terakhir kemarin hari Senin ya Bapak dan Ibu sekalian dieksekusi oleh Kanwil, nah, itu agar mengupload lagi terkait dengan caput. Jadi dan diperhatikan nilai IKPA-nya apakah berubah atau tidak, karena ada nilai yang IKPA-nya berubah dari 100 menjadi di bawah 100 atau bahkan 0 karena perbedaan revisi di aplikasi SPAN atau OMSPAN dan di aplikasi Sakti Bapak dan Ibu sekalian. Jadi nanti, dan ini juga sesuai dengan surat ke Kementerian ke lembaga yaitu S738 tanggal 31 Desember bahwa cabut itu di cut off tanggal 15 Januari, akan tetapi KPPN akan menyelesaikan terkait mendapatkan dispensasi KPPN sampai dengan tanggal 31 Januari. Yang kemarin juga sudah saya sampaikan, yang mendapat informasi bahwa untuk pagu minus atau revisi pagu di kejaksaan, itu hampir semua kejaksaan di wilayah KPPN Baligi hampir terkena dengan revisi pagu, sehingga IKPA-nya akan berkurang atau sama kali tidak ada, nilainya 0. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, nanti buka masing-masing OMSPAN-nya, lihat nilai IKPA-nya apakah caputnya, khusus yang caput Bapak dan Ibu sekalian, itu apakah nilainya berkurang atau tidak. Karena kemarin tanggal 15 kita sudah 100 semua, dari 70 satker,
itu sudah 100 semua, 73 satker itu sudah 100 semua. Akan tetapi semenjak hari Senin kemarin siang itu sudah banyak penurunan, sehingga dibutuhkan pengiriman ulang di aplikasi Saktinya. Nanti silakan ajukan saja di surat S738 kepada kementerian masing-masing Bapak Ibu sekalian. Itu bisa di poin 331 33 kalau tidak salah, itu KPPN bisa Satker bisa mengajukan perubahan pengiriman ulang caput, akan tetapi mengajukan kepada kepala KPPN surat kepada kepala KPPN Bapak dan Ibu sekalian. Ya begitu untuk terkait dengan caput ya Bapak dan Ibu sekalian, sehingga nanti kita tidak disibukkan lagi setelah akhir Januari, karena ini caputnya sampai tanggal 31 Januari. Dan kalau kita perhatikan besok kita libur weekend yang panjang 5 hari sampai dengan Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Senin, Selasa, Rabu. Sehingga kalau tidak diselesaikan minggu ini sangat disayangkan Bapak dan Ibu sekalian. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon perhatiannya terkait dengan caput, terkait dengan pagu minus, terkait dengan revisi terakhir. Silakan cek Saktinya 2024 masing-masing apakah sudah sama atau tidak dengan di aplikasi OmSpan atau Spannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Horas. Baik, terima kasih kepada Pak Amir atas penyampaian materinya. Mungkin materi terakhir ya Bapak Ibu, yaitu yang langsung saya sampaikan, yaitu terkait dengan penyusunan laporan keuangan tahun 2024 unaudited. Mungkin sedikit ya Bapak Ibu dapat kita lihat bahwa timeline ataupun jadwal penyusunan laporan keuangan itu diawali dari rekonsiliasi, karena seperti kita ketahui bersama ya Bapak Ibu, rekonsiliasi periode Desember itu sampai dengan 24 Januari 2024, sehingga tutup permanen dan penerbitan SHR itu mulai dari tanggal 13 sampai dengan 24 Januari. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum tutup buku, kami infokan kembali bahwa maksimal penutupan buku tutup periode permanen untuk periode Desember 2024 itu tanggal 24. Jika Bapak Ibu menutup lebih dari tanggal 24, maka akan dikenakan sanksi dari KPPN ya Bapak Ibu sekalian. Di sini juga kami akan mengingatkan Bapak Ibu bahwa penyampaian laporan keuangan ke KPPN itu maksimal itu tanggal 28 Februari 2025. Akan tetapi harapan kami Bapak Ibu mengirimkannya sebelum tanggal 28 Februari 2025, mengirimkan soft filenya melalui email KPPN Bali G atau email Vera KPPN Bali G, dan juga mengupload surat pengantar pada aplikasi Monsakti ya Bapak Ibu. Kami menghimbau sekali lagi Bapak Ibu untuk mengirimkan laporan keuangan tahun 2024 unauditednya sebelum tanggal 28 Februari 2025. Kilas balik terkait dengan ketentuan rekonsiliasi Saktispan, yaitu sebelum penerbitan SHR, seperti kita ketahui ya Bapak Ibu, kami mengingatkan kembali tidak terdapat TDK rupiah dan TDK COA di Monsakti Bapak Ibu sekalian. Yang kedua yaitu tidak terdapat lagi to-do list yang belum selesai sesuai ketentuan penyelesaiannya. Nah, jika kedua ini telah clear, maka Bapak Ibu dapat melakukan penutupan periode pada semua modul, sehingga nanti akan terbit SHR sesuai dengan OLAP di Monsakti ya Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu melakukan penutupan periode pada semua modul melebihi tanggal 24 Januari akan dikenakan sanksi TMT 25 Januari 2025. Kemudian ini ya Bapak Ibu, harapan kami di periode 12
Bapak Ibu sekalian, tidak terdapat lagi TDK COA, TDK rupiah maupun to-do list-nya. Akan tetapi jika di periode 12 nanti belum selesai permasalahan seperti di sampai sekarang ada ini TDK COA-nya Pengadilan Negeri Bali G yang masih kita usahakan ya Bu Eva ke HDJPD. Jika tidak dapat diselesaikan, mungkin nanti di periode 13 akan kita tindak lanjuti di periode 13 karena untuk periodisasi sakti itu ada periode 12, 13, dan 14. Kemudian Bapak Ibu sekalian, adapun ketentuan penyusunan laporan keuangan tahun 2024 itu dapat kita lihat ya Bapak Ibu di PMK 232 tahun 2022, di mana penandatangannya yaitu bagi satuan kerja kuasa pengguna anggaran. Pengungkapan yang memadai dalam LK itu dapat kita lihat ya Bapak Ibu. Pertama, penjelasan perbedaan LO dan LRA. Yang kedua, yaitu penjelasan dan rincian pos transaksi antar entitas pada LPE-nya masing-masing. Dan yang terakhir itu untuk pengungkapan penting lainnya. Nah, hal-hal ini merupakan salah satu bobot penilaian yang akan dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan ya Bapak Ibu. Jadi kami sarankan Bapak Ibu untuk melakukan atau memuat di laporan keuangannya yaitu penjelasan yang detail ya Bapak Ibu terkait dengan LO, LRA maupun LPE-nya. Serta yang tidak kalah pentingnya yaitu terkait dengan pengungkapan penting lainnya. Kemudian adapun komponen laporan keuangan yang dimuat di laporan keuangan Bapak Ibu sekalian yaitu LRA, neraca, LO, LPE, dan CALK. Tidak lupa juga harus dibuat pernyataan tanggung jawab dari masing-masing KPA Bapak Ibu sekalian ya Bapak Ibu. Jangan lupa untuk melampirkan pernyataan tanggung jawab karena ini merupakan salah satu komponen penilaian dari kami juga untuk menilai laporan keuangan Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk komparasi komponen laporan keuangannya, untuk laporan keuangan unaudited ini yaitu antara mulai dari LRA, LO, LPE, dan neraca itu 31 Desember 2024 dibandingkan dengan 31 Desember 2023 audited ya Bapak Ibu untuk masing-masing komponen laporan. Sehingga nanti laporannya itu memadai ya Bapak Ibu disampaikan kepada KPPN. Kembali lagi kami ingatkan jadwal penyampaiannya itu diatur masing-masing oleh KL dan juga KPPN menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa penyampaian batas akhirnya itu tanggal 28 Februari 2025. Namun harapan kami sebelum tanggal 28 Februari Bapak Ibu mengirimkan ke email Vera KPPN Bali G serta mengupload surat pengantarnya pada Mensakti ya Bapak Ibu. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, baik dari materi Pak Amir maupun materi saya, kami persilahkan. Mungkin sudah jelas ya Bapak Ibu, tidak ada yang perlu dipertanyakan. Tadi dari Pak Amir terkait dengan cabutnya, mohon ditindaklanjuti. Dan dari seksi Perakai itu untuk penyelesaian rekon sampai dengan tanggal 24 Januari dan juga penyusunan laporan keuangan tahun 2024 unaudited ya Bapak Ibu. Itu menjadi pokok hari ini yang mungkin pedoman kita ke depannya dan jika ada masalah seperti yang telah disampaikan bisa konsultasi dengan CSO kami ada dua ya Bapak Ibu, Bu Nova Sari dan juga Bu Dinda, atau bisa langsung ditanyakan kepada Pak Amir maupun saya terkait dengan laporan keuangan. Sekali lagi
Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Jika ada perkataan atau penyampaian yang kurang berkenan, kami memohon maaf. Sampai berjumpa di lain kesempatan atau di acara selanjutnya. Horas. Nggak ada diskusi, Bu. Oh, ada Pertanyaan? Pak. Siap, siap ada Pak. Oke. Oke. Boleh ya, Bu, dari BPS Toba, Bu. Iya Pak. Mohon maaf, ini terkait DigiPay. Iya. Kalau di kami sebenarnya, Bu, di BPS Toba sedikit terkendala terkait penggunaan atau belanja pakai DigiPay, karena kalau kita lihat di sini merchantnya mungkin ya kami yang kami lihat eh, di satu DigiPay ya, DigiPay 1, merchantnya terbatas seperti itu. Jadi ketika kita belanja, misalnya kita ambil satu toko, tokonya juga terbatas seperti itu yang ditampilkan. Jadi kita juga belanjanya kurang maksimal. Ditambah juga untuk transaksinya ketika kita sudah melakukan pembelian eh, harus menunggu lama. Bahkan jadinya kita telepon. Jadinya kan ada transaksi yang di luar dari aplikasi DigiPay-nya seperti itu. Jadi ini bagaimana solusi untuk kami agar bisa lebih banyak transaksinya untuk tahun ini. Bahkan saat ini tahun ini kita bahkan sudah ada fakta integritas ya, harus melakukan transaksi baik KKP, DigiPay dan CMS seperti itu ya, kalau tidak salah. Kemudian terkait IKPA tadi, ini IKPA-nya Pak, kita melihatnya di Omspan itu per November atau Desember. Karena kalau kita lihat IKPA-nya November dan Desember itu berbeda angkanya. Kalau tahun lalu kan itu IKPA November kan diambil angkanya seperti itu. Itu yang mana digunakan. Kemudian juga untuk terkait bendahara, kemudian PPSPM dan PPK tersertifikasi, mungkin bisa di-share juga Pak untuk suratnya agar kita bisa mendaftar ke PPK, PPSPM dan bendahara tersertifikasi itu. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin langsung saja akan ditanggapi oleh Pak Amir selaku Kepala PDMS kepada Pak Amir, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Dolianto Sipahutar. Nah ya, pertanyaan yang bagus. Yang ada 3 pertanyaan, yang pertama itu terkait dengan transaksi DigiPay, yang kedua terkait dengan IKPA, yang ketiga terkait dengan sertifikasi. Yang pertama terkait dengan DigiPay Bapak dan Ibu sekalian, yang memang salah satu syaratnya kami syaratkan semacam fakta integritas atau surat pernyataan agar melakukan transaksi minimal 5 transaksi di 1 bulan ya. Itu. Mudah-mudahan bisa. Sebenarnya secara teknis Bapak dan Ibu sekalian, ketika Bapak dan Ibu sekalian bisa bertransaksi dengan vendor manapun. Misalnya tidak mesti dengan vendor yang sudah didaftarkan oleh salah satu, misal contoh BPS Toba. Misalnya di Kemenak Toba ada vendornya, itu bisa dipakai Pak. Bisa dipakai, tinggal dihubungi saja, atau yang dipakai dengan Kejari misalnya. Nah, bisa disilang, jadi yang sudah terdaftar itu di satker yang lain bisa digunakan. Contoh misalnya kalau di KPPN Bali G itu ketika kita mengadakan rapat terkait dengan konsumsi, kita pakai DigiPay Pak, pakai DigiPay Pak, ya kan? Bahkan pemenuhan konsumsi seperti makanan yang untuk tamu gitu kan, itu kita bisa pakai DigiPay Pak. Artinya bisa pakai vendor satker yang lain Pak, itu teknisnya. Atau kita bisa menciptakan vendor sendiri misalnya. Karena Pak Dolianto, di dalam DigiPay 1 itu sekarang lebih mudah sekali gitu untuk menjadikan dia seorang vendor. Kalau dulu di 2020
untuk menjadikan sesuatu jadi perusahaan jadi vendor. Suaranya terputus-putus, Pak. Oke, ya Pak. Ya Pak. Suaranya terputus-putus, Pak. Izin, Pak. Halo Pak. Jelas ya Pak? Sudah, Pak, sudah. Oke Pak. Jadi kalau untuk menjadikan dulu Pak, ketika namanya sebelum di JP itu ada namanya marketplace, untuk menjadikan suatu perusahaan jadi vendor di JP marketplace itu sangat banyak sekali syaratnya Pak. Ada SIUP, ada ini, ada ini, ada ini. Akan tetapi di tahun 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir ini untuk menjadikan vendor di DJP itu hanya syaratnya ada sangat mudah. Yang pertama, surat keterangan usaha. Kalau tidak ada, surat keterangan kepala desa atau surat keterangan lurah. Yang kedua, dia punya nomor rekening. Yang ketiga, dia punya NPWP. Ini pun tidak wajib, Pak. Yang keempat, dia bisa punya email dan punya KTP. Sekarang pertanyaannya, semua toko, semua orang bisa menjadi vendor karena syaratnya sangat mudah gitu. Itu Pak. Jadi bisa diberdayakan juga dengan satker-satker yang biasa Pak, itu biasa punya langganan toko masing-masing Pak. Itu bisa diberdayakan Pak. Jadi tokonya itu bisa diberdayakan seperti di Kemenak Toba itu juga dia punya langganan dan dimanfaatkan gitu, dimanfaatkan. Itu Pak. Trik-triknya yang untuk meningkatkan transaksi, ya kan? Halo? Izin Pak, kendalanya kita sering seperti ini Pak, misalnya kita belanja di toko A dari DJP1 ya Pak. Nah, ketika kita belanja, transaksi kita sering menggantung nih, misalnya kita sudah butuh cepat nih, misalnya beli tisu. Nah, ketika beli tisu ini, nah kita kan sudah butuh, ternyata kurang cepat direspon sama tokonya. Iya, jadi bahkan kita telepon dulu. Nah, kita telepon mungkin mereka juga sibuk, bahkan bisa beberapa jam lagi baru di ini gitu. Direspon seperti itu. Ya, jadi kalau di KPPN Bali G, sebelum kita melakukan transaksi di marketplace, kita hubungi dulu Pak vendornya Pak. Tolong disetujui gitu Pak. Jadi ada semacam pembicaraan awal, pembicaraannya yang harus ada kesepakatan, karena setiap orang kan tidak bisa tidak mungkin membuka terus Pak. Kita hubungi dulu Pak, karena pengalaman saya waktu saya di KPPN Tanjung Balai seperti itu Pak. Jadi ketika mau transaksi nih Pak, tolong dong dibuka aplikasinya, disetujui gitu Pak. Jadi kita mengklik, dia mengklik Pada Pak. akhirnya kan begitu Pak jadinya. Iya Pak. Ibaratnya tidak murni dari aplikasi di JP1-nya seperti itu. Iya. Jadi itu trik-trik kita Pak. Jadi ada beberapa untuk mengkondisikannya Pak. Gitu Pak. Jadi nanti ya kalau ada mereka kan juga sibuk dengan yang lainnya Pak ya. Karena kami juga waktu di Tanjung Balai itu untuk keperluan terkait dengan keperluan supplier barang-barang bersifat komputer, kami pesannya di Medan Pak. Di Medan. Jadi itu vendornya KPPN Medan 2. Kami pakai transaksikan. Sebelum kami bertransaksi, kami hubungi dulu vendor si vendornya. Jadi begitu kita approve, kita setujui, kita pesan, kita minta untuk dia meng-approve juga Pak. Seperti itu Pak. Itu bahkan besoknya langsung dikirim Pak. Langsung dipiring melalui pengangkutan. Jadi barangnya 2 hari 3 hari sudah sampai ke KPN, ke KPPN Pak, ke kita gitu. Itu Pak. Nah, itu ya Pak ya untuk DJP. Terus yang untuk IKPA ini yang Desember Pak. Nanti Bapak silakan buka umsepannya. IKPA Bapak untuk khusus cabut apakah berubah atau tidak gitu Pak. Karena ini semua sepertinya terkait dengan Paguminas untuk khususnya belanja pegawai yang terbuka, gaji pokok dan tunjangannya yang itu banyak yang minus Pak. Banyak yang minus sehingga dibutuhkan revisi antar satker maupun revisi penambahan dari kantor pusatnya Pak. Jadi silakan nanti cek secara mandiri masing-masing IKPA yang Desember. Kalau yang November udah nggak bisa diupload lagi Pak. Kalau yang November nggak diupload lagi. Tapi yang Desember sudah bisa diupload, tapi dengan mengajukan surat persetujuan. Silakan nanti hubungi
CSO kami atau menghubungi saya, Pak. Akan kita lakukan pembukaan dan akan silakan Bapak dan Ibu sekalian untuk menguploadnya masing-masing. Itu yang untuk IKPA ya. Terus yang kedua, yang terakhir tadi terkait dengan sertifikasi, sebenarnya Pak, suratnya itu ada di aplikasi Simas Paten, Pak. Ada pengumumannya di aplikasi Simas Paten. Kalau kita buka di Simas Paten akan ada dashboard nanti, Pak. Akan tetapi nanti bisa kami juga di-share, Pak. Di-share juga di surat apa namanya, surat-surat terkait dengan apa pendaftaran Simas Paten di kontak me, Pak. Itu ya, Pak ya. Bisa di apa seluruh pengumuman terkait dengan Simas Paten itu ada di aplikasi Simas Paten, Pak. Ketika seorang membuka digitnya dan masuk ke laman webnya Simas Paten akan muncul semua, Pak. Baik dia apa cara pendaftarannya maupun dia apa namanya perpanjangan sertifikat, ya kan? Di situ semua ada, Pak. Itu, Pak. Itu ya, Pak ya. Nanti tapi baik juga nanti kami akan share terkait dengan pendaftaran terkait dengan sertifikasi pejabat pengelolaan perbendaraan. Ya, gitu ya Pak Doli. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Silakan Marta. Terima kasih Pak Doli atas pertanyaannya. Jika Bapak Ibu yang lain ingin bertanya, kami buka kesempatannya Bapak Ibu. Jika masih ada pertanyaan yang hendak disampaikan, kami buka waktunya pada saat ini. Apakah ada Bapak Ibu yang lain yang ingin menyampaikan pertanyaan? Iya, kepada Pak Henry dari IAKN kami persilahkan Pak. Izin Pak, suaranya belum terdengar Pak. Halo, Pak, yang terkait DJP tadi dari kemarin sampai hari ini pun DJP nggak bisa dibuka ya Pak? Sepertinya iya Pak, karena ada proses integrasi dengan aplikasi Sakti Pak. Oh, padahal kemarin jadi sudah sampai. Iya, kalau tahun yang lalu Pak itu belum terintegrasi dengan aplikasi Sakti. Akan tetapi tahun ini akan diintegrasikan dengan aplikasi Sakti. Jadi nanti pembayaran itu langsung dari menu bendahara. Gitu Pak. Iya. Sama seperti juga terkait dengan validasi rekening ya Bapak dan Ibu sekalian, yang kemarin saya sampaikan di dalam sosialisasi langkah-langkah strategis. Jadi validasi rekening itu langsung berhubungan dengan pihak bank, ya kan? Itu nanti kita muncul Pak di aplikasi Saktinya, rekeningnya aktif atau tidak, gitu. Jadi akan tetapi untuk validasi rekening tadi ini belum ada juknisnya lebih khusus. Kita langsung tapi kami sudah tahu di KPPN Baligi sudah coba itu rekeningnya aktif atau tidak, karena itu juga menjadi perhatian untuk supaya jangan kita terjadi retur, ya kan? Itu satu. Dan yang Sakti itu yang di JP Bapak dan Ibu sekalian itu lagi proses maintenance integrasi dengan aplikasi Sakti. Jadi nanti pembayaran transaksi di JP ada kemungkinan ini akan langsung dijadikan semacam kwitansi nanti masuk di aplikasi Sakti. Jadi tidak perlu tidak perlu menginput lagi kwitansi yang terkait dengan pembayaran. Yang 2024 itu ketika transaksi di DJP itu Bapak dan Ibu sekalian merekam lagi kwitansinya di Sakti. Jadi ada diberi kemudahan. Ini lagi proses maintenance-nya Bapak dan Ibu sekalian. Nanti apabila sudah selesai, kita akan mengadakan tim lagi atau sosialisasi secara offline. Gitu ya Bapak dan ya Pak Hendri ya. Gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah. Oke, Arta. Baik Pak, mungkin sudah jelas ya Pak Hendri terkait pertanyaannya. Bapak Ibu yang lain ada yang mau didiskusikan pada kesempatan ini, kami persilakan. Baik, izin Bu dari Lokapom Toba Bu. Iya Pak. Bu, di surat itu disebutkan kan kita targetnya ada 5 transaksi ya setiap bulannya, minimal lah ya. Itu sebenarnya di DJP itu kita mau check out kah atau apa ya? Nah itu sih dihitung
check out barangnya kah atau berapa kali bayar atau seperti apa gitu? Terima Mungkin kasih. makasih Pak. Mungkin langsung dijawab oleh Pak Amir juga ya Pak terkait Ya, dengan transaksi. makasih Pak Doni. Yang kami harapkan dari Bapak dan Ibu sekalian sampai dengan transaksi ya. Sampai dengan transaksi dibayar, ya kan? Sampai dengan transaksi dibayar gitu. Itu ya. Jadi Baik, sampai makasih, dengan Pak. transaksi dibayar bisa CMS, bisa pakai tunai gitu. Tapi saya berharap dengan CMS gitu. Ya kan? Karena apa, CMS-nya juga nanti jadi perhatian gitu. Karena kan apa, melihat juga di apa cashless-nya tadi Pak Doni. Gitu Pak Doni ya. Ya Pak, makasih Pak. Ya Pak, sama-sama. Untuk Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada yang hendak ditanyakan atau didiskusikan? Kami persilahkan. Mungkin sampai di sini aja ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu tidak ada yang ingin ditanyakan atau diskusikan, acara ini akan kami tutup lagi. Sebenarnya tadi saya sudah menyampaikan penutup. Terima kasih ya Bapak Ibu atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa di acara berikutnya. Horas. Horas. Makasih Bapak Ibu. Terima Izin ya. kasih Pak Amir.